Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan lanjutkan cerita Donghua, Battle Talk Devon. Ayo langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Begitu Janlo selesai berbicara, sebuah tangan tua transparan muncul dari kampaan. Kemudian beberapa warna coklat tua cangkang kura-kura tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Xiaoyan mengambilnya dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Bukankah Anda bilang Anda punya banyak? Lagi pula Anda juga mengatakan bahwa benda ini tidak berguna bagi Anda. Jadi berikan saja semuanya pada saya. Mendengar itu, Zanlo melengkungkan bibirnya. Wah, Anda kasar sekali. Saya bilang Anda harus mengubah nada bicara Anda dengan sangat cepat. Dan dalam sekejap mata, itu semua milik Anda. Hei, bukankah ini menghormati yang lebih tua? Zanlo, lihat cangkang kura-kura yang besar itu, sepertinya memakan banyak ruang. Kenapa Anda tidak menggunakannya pada saya untuk membuat pil hati ungu, dan saya membantu Anda membersihkan sampah? Anda? Zanlo tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak tahu siapa dirinya, dan masih khawatir tidak dapat menemukan cangkang kura-kura yang berumur 10.000 tahun. Dan sekarang berubah menjadi sampah dalam sekejap mata. Bahkan yang berumur 200.000 tahun. Namun hal-hal ini awalnya dipersiapkan untuk Xiaoyan, jadi Zanlo sangat senang, karena dia bisa memaksa Xiaoyan untuk berbicara dengan lembut. Ini dia, ambil semuanya. Dengan tabrakan, sejumlah besar cangkang kura-kura coklat tua besar dan kecil yang terlempar ke udara dan mengenai kaki Xiaoyan dengan akurat. Matanya akan lebih cerah. Kemudian mata Xiaoyan berubah menjadi panas lagi. Zanlo, apakah masih ada sampah seperti itu? Saya akan dengan senang hati membantu Anda membersihkannya. Mendengar itu, sudut mulut Zanlo tergerak-gerak dan berteriak dengan keras. Pergi! Terima kasih, Zanlo, kata Xiaoyan dalam hatinya, dan keluar dari pagoda Xinchen Suling, dan perlahan menenangkan kegembiraannya. Tetapi sudut mulutnya masih bengkok, dan dia tidak bisa menahan senyumannya yang tak terkendali. Sekarang dia akhirnya bisa memperbaiki pil hati ungu. Kemudian Xiaoyan segera memerintahkan seseorang untuk memanggil Long Yi. Ketika Xiaoyan buru-buru masuk ke ruang alkimia, tidak lama kemudian sosok emas yang khawatir bergegas masuk. Cahaya kemasan berkedip-kedip. Melihat sosok yang perlahan mengeras dan merasakan aura yang semakin kuat, alis Xiaoyan sedikit terangkat dan kegembiraannya berangsur-angsur tumbuh. Tidak buruk, kekuatan Anda telah meningkat lagi. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Setelah tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, Long Yi tampaknya telah membuat kemajuan besar. Ayah, akhirnya kembali. Long Yi memandang Xiaoyan dengan senyuman di wajahnya. Merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Long Yi, Xiaoyan merasa hangat di hatinya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak membelai kepala Long Yi. Menyaksikan kilat yang bergerak di sekitar tubuh Long Yi menjadi lebih kuat, dan dia mengangguk dengan sangat puas. Ayah, kenapa butuh waktu lama untuk kembali? Saya sangat khawatir sampai mati di rumah. Pasti ada banyak keuntungan, kan? Saat ini mata Long Yi tidak lagi memiliki jejak kekhawatiran, tidak seperti saat dia pertama kali masuk. Secara kebetulan, saya menyerap api surgawi dan roh hantu. Katakan pada saya dengan cepat. Long Yi sama bersemangatnya dengan sifat anak kecil. Xiaoyan mengusap kepala Long Yi dengan penuh kasih, lalu menceritakan pada Long Yi tentang pengalamannya dalam ilusi. Mendengar penuturan Xiaoyan, Long Yi terkadang mengatupkan mulutnya, terkadang melebarkan matanya, terkadang mengencangkan tangannya, dan terkadang tersenyum. Dia sedikit memiringkan kepalanya, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Long Yi yang tidak pandai mengekspresikan dirinya dengan kata-kata, memberitahu Xiaoyan dengan ekspresinya bahwa dia bahagia untuk Xiaoyan. Anda juga sangat bagus. Kekuatan apa yang Anda miliki sekarang? Setelah Xiaoyan berbicara tentang pengalamannya di dunia fantasi, dia menepuk bahu Long Yi dan bertanya. Tahap awal bintang 4. Oke, Long Yi, Anda lebih cepat dari saya. Xiaoyan tidak terkejut.
Dari kenyataan bahwa dia tidak bisa melihat tingkat budidaya Longyi, dia tahu bahwa Longyi pasti telah mencapai bintang 4. Ketika saya bertemu orang gila yang membuat obat tanpa mempertaruhkan nyawanya, saya menyerap begitu banyak ramuan sehingga sulit untuk tidak dipromosikan. Longyi cemberut dan mengeluh. Matanya dipenuhi ketakutan pada Lang Tian. Sepertinya Lang Tian cukup sering menyiksa Anda. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Lang Tian jauh lebih gila darinya dalam memurnikan obat. Bahkan jumlah obat yang dikeluarkan Lang Tian sangat mengejutkannya. Meskipun ini sedikit kerja keras, imbalannya tidak kecil. Lihat, Anda telah dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 4. Longyi mendengus dari hidungnya. Meskipun dia tahu bahwa kegilaan Lang Tian dalam memurnikan obat sangat membantu kemajuannya, dia tidak bisa tidak memikirkan kegilaan orang gila itu. Dalam memberikan obat siang dan malam penuh dengan keluhan. Melihat Longyi bertingkah kekanak-kanakan, wajah kecilnya yang gemuk bertambah berat. Itu sangat lucu, sehingga Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya. Apa yang sedang dilakukan Lang Tian sekarang? Mendengar Xiaoyan bertanya pada Lang Tian, Longyi menggelutkan bibirnya dengan marah dan berkata, apalagi yang bisa dilakukan? Tentu saja dia sedang memberikan obat. Saya benar-benar tidak mengerti. Setelah berlatih sekian lama, kenapa dia belum bosan? Xiaoyan tersenyum tak berdaya ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa membedakan Lang Tian yang terlihat begitu lembut di luar, dan dia bekerja lebih keras dari yang dia kira. Longyi, saya ingin menyempurnakan pil hati ungu ramuan kelas 5. Apakah Anda perlu istirahat dulu? Melihat ekspresi Longyi yang sedikit lelah, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ketika Longyi mendengar bahwa Xiaoyan akan menyempurnakan ramuan kelas 5, dia memalingkan muka dari ekspresi lelahnya. Matanya bersinar karena kegembiraan dan kepalanya bergetar seperti mainan. Tidak, tidak, ayo ayah, jawab Longyi dengan penuh semangat. Karena meskipun Lang Tian telah bekerja lebih keras, tetapi sepanjang waktu dia hanya menyempurnakannya ramuan kelas 4 dan kelas bawah. Jadi Longyi sudah lama muak melihatnya berulang kali. Sekarang ada tantangan baru. Longyi segera menjadi energik. Oke, mari kita mulai. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk puas, lalu membalikkan tangannya dan menemukan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil hati ungu. Inti sihir atribut bumi bintang 5, esensi darah binatang ajaib atribut bumi bintang 5, cangkang penyu hati ungu berumur 20.000 tahun, dan seterusnya berjajar satu persatu melayang di udara. Dengan lambaian lengan bajunya, kuali Yanmu muncul. Bentuk apinya seperti surai singa yang marah yang sangat aneh. Xiaoyan perlahan mengulurkan telapak tangannya dan mencubitnya dengan jari-jarinya. Kemudian api hijau abu-abu meledak, mengeluarkan suara gemuruh dan memancarkan cahaya aneh. Kekuatan api surgawi yang dikombinasikan dengan api pil psikis bahkan lebih kuat. Xiaoyan menenangkan pikirannya, menjentikkan ujung jarinya dan menembakkan api biru keabu-abuan ke dalam kuali Yanmu. Segera nyala api menyebar di dalam kuali Yanmu, dan kuali api biru keabu-abuan menyatu dan melonjak. Ketika api di kuali Yanmu bergerak seperti yang diharapkan dan stabil, Xiaoyan melambai sedikit ke kehampaan dan semua bahan obat terbang dengan mantap ke dalam kuali Yanmu. Dengan kekuatan jiwa di puncak alam kaisar, Xiaoyan masih sangat percaya diri dalam menyempurnakan pil hati ungu. Namun dia selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan dia masih memiliki wajah tegang, berkonsentrasi padanya, dan menatap kuali Yanmu. Di bawah pemurnian api biru abu-abu yang terus-menerus, gelombang panas di dalam kuali bergulung seperti gelombang, melompat kegirangan melahap bahan obat dan dimurnikan satu persatu. Kemudian, secara bertahap bergabung satu sama lain di bawah kendali kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, cairan obat secara bertahap mengembun menjadi ramuan ungu. Longyi memperhatikan dengan penuh minat dari samping. Sarafnya yang tegang akhirnya rileks, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Bentuk dasar dari pil hati ungu telah dimurnikan. Xiaoyan perlahan menahan semangat juangnya dan menembus dengan kekuatan jiwanya.
Nyala api perlahan melemah dan pil hati ungu secara bertahap berubah dari tidak rata-rata menjadi halus dan bulat. Saat nyala api menghangatkannya, akhirnya ia melayang di depan Suyen. Dikelilingi kabut ungu dan dipenuhi aroma menyegarkan dan elegan. Obat mujarab kelas 5 sudah siap dan obat mujarab kelas 5 segera tiba. Tiba-tiba langit berubah menjadi abu-abu dan berkabut. Kabut membumbung dan guntur seperti auman harimau dan singa mengaum, bergema di langit dan mengejutkan langit dan bumi. Di atas ruang alkimia, sambaran petir merobek langit biru, mengandung energi yang sangat besar dan menampilkan kekuatan suci dengan momentum yang luar biasa. Obat mujarab kelas 5 sungguh luar biasa. Jantung Longgi sudah melonjak dan dia terlihat sangat ingin mencobanya. Ayo, pil guntur kelas 5. Pada saat ini suara guntur yang teredam bergemuruh di langit, seperti genderang perang yang ditabur di medan perang. Guntur seperti naga raksasa meledak di udara dan seluruh langit bersinar sejenak. Guntur menghantam tubuh Longgi yang mendekatinya di udara. Ada suara keras yang mengguncang bumi saat guntur menghantam Longgi, menimbulkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan memancarkan busur listrik yang menyilaukan. Melihat Longgi di udara, Suyen tampak serius. Meskipun dia cukup percaya diri pada Longgi, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir saat melihat kekuatan pil guntur kelas 5. Namun dalam sekejap mata, guntur itu tiba-tiba menghilang. Hanya Longgi yang berdiri tegak di udara dengan senyum gembira. Tepat ketika pil guntur kelas 5 ditelan begitu saja oleh Longgi, Suyen cukup terkejut. Dia ingat ketika dia menyempurnakan pil peremajaan, Longgi tidak begitu efisien dalam melahap pil guntur kelas 5. Tampaknya setelah kekuatan Longgi ditingkatkan, kemampuannya menelan pil guntur juga menjadi lebih kuat. Segera, Longgi terbang ke bawah. Sudut mulutnya masih bergerak-gerak dan kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Pil guntur kelas 5 jauh lebih baik daripada kelas 4. Longgi tertawa keras. Sekarang Suyen berhasil dalam menyempurnakan pil hati ungu yang pertama, sehingga alis Suyen dipenuhi dengan kegembiraan. Dan dengan satu gerakan tangannya, dia melemparkan satu set bahan obat ke dalam kuali Yanmo. Dengan jari-jarinya yang berdetak dengan fleksibel, Suyen yang memegang kendali perlahan menutup matanya dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk menyempurnakan pil hati ungu. Setelah lebih dari 10 hari kemudian, 4 botol giok putih digantung di udara. Longgi, apakah Anda baik-baik saja? Suyen memandang Longgi yang baru saja kembali dari melahap pil guntur. Wajahnya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia menahan pil. Longgi mengikutinya dari benua Doki ke benua Kaisar Do, dan dia tidak memiliki teman lama. Suyen awalnya menganggap Longgi sebagai saudara terbaiknya, tetapi Longgi menjelaskan bahwa dia mengikuti Suyen sebagai ayahnya. Seiring berjalannya waktu, dalam hati Suyen, dia benar-benar merasa bahwa Longgi adalah putranya. Tidak apa-apa, saya baru saja menelan beberapa pil guntur kelas 5 dan energinya agak tinggi. Saat Anda membaikinya lagi, saya harus mencernanya terlebih dahulu. Longgi berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Suyen segera memiliki pil api psikis dan kekuatan jiwanya telah dipromosikan ke puncak alam kekaisaran. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa keterampilan alkimia sebenarnya telah meningkat pesat kali ini. Karena tidak pernah gagal sekalipun, jadi dia merasa bahwa berdasarkan keadaan saat ini, memurnikan pil perbaikan sumsum seharusnya tidak menjadi masalah besar. Segera Suyen mengulurkan tangan dan memasukkan 4 botol giok putih berisi pil hati ungu ke dalam cincin. Kemudian dia segera mengeluarkan bahan untuk dibutuhkan untuk memurnikan pil sumsum. Bin Lanzi, rumput tepi es, tanaman merambat mimpi fantasi, rumput sumber, lumut teh iblis, lumut segerah, inti sihir atribut bumi bintang 5, dan 20 tetes esensi dan darah binatang ajaib atribut bumi bintang 5. Bagaimanapun, pil perbaikan sumsum adalah pil di puncak tingkat kelima. Suyen mencoba menyempurnakannya saat pertama kali naik ke kekaisaran tingkat kelima, tetapi sayangnya gagal. Dengan pengalaman kegagalan terakhir, kali ini dia lebih berhati-hati.
Berdasarkan pengalaman terakhir, Xiaoyan berturut-turut menyempurnakan Bin Lanzi, rumput tepi es, tanaman merambat mimpi fantasi, kemudian lumut teh iblis lalu, lumut segel roh, dan akhirnya memurnikan inti sihir atribut bumi bintang 5 dan esensi dan darah binatang ajaib atribut bumi bintang 5. Seperti sebelumnya, semuanya berjalan dengan baik. Tapi tidak ada kegembiraan sama sekali di wajah Xiaoyan. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah bagian tersulit dalam menyempurnakan pil sumsum, yaitu pemurnian bahan obat terpenting, lumut segel roh. Melihat lumut segel roh gelap di tangannya, Xiaoyan sangat berhati-hati. Matanya menyipit, ujung jarinya bergerak sedikit. Kemudian lumut segel roh melayang ke dalam kuali Janmo. Segera Xiaoyan memadatkan kekuatan jiwanya di puncak alam kaisar, perlahan-lahan menembus ke dalam kuali kayu api yang mengamuk dan terbakar, dan dengan hati-hati mengendalikan api biru keabu-abuan. Saat ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius, lumut segera berubah menjadi cairan hijau, perlahan menjadi transparan dan murni, dan kemudian mengembun menjadi manik cair biru, bulat, dan jernih sedikit demi sedikit. Xiaoyan melambaikan tangannya. Pertama cabang binlan yang sebelumnya disempurnakan, rumput tepi es, tanaman anggur impian fantasi, lalu rumput asal, lumut teh iblis, dan terakhir inti sihir atribut bumi. Tangan Xiaoyan segera berubah dan dia membuat segel tangan yang rumit. Energi pertempuran yang besar di tubuhnya mengaktifkan api surgawi di dalam kuali, dan nyala api mulai berdetak kencang. Sehingga suhu di dalam kuali tiba-tiba melonjak dan ramuan itu pelan menyatu. Akhirnya, tubuh pil bulat dan hijau melayang di atas kuali yang dipenuhi kabut tipis. Berhasil! Pil perbaikan sumsum akhirnya berhasil disempurnakan. Xiaoyan menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan tertawa. Tidak heran dia begitu bersemangat. Keberhasilan pemurnian pil perbaikan sumsum berarti dia akan memiliki darah ras monster. Setelah memiliki darah ras monster, maka seni 8 ekstrim surgawi akan maju. Tuan Muda Xiao, ramuan langka apa yang telah Anda sempurnakan kali ini? Xiaoyan baru saja keluar dan duduk di antara kerumunan orang. Lang Tian yang bergegas dari ruang alkimia dan bahkan mengucapkan salam. Hal pertama yang dikatakan adalah menanyakan bagaimana obat mujarab itu. Faktanya, begitu Xiaoyan mundur, Lang Tian yang tanpa Longyi tahu bahwa Xiaoyan telah kembali. Hari-hari ini melihat pil guntur kuat muncul di langit dari waktu ke waktu. Dia tidak sabar untuk mengetahui jenis ramuan kelas 5 apa yang disempurnakan Xiaoyan kali ini. Selain pil, apa lagi yang menarik minat Anda? Xiaoyan tersenyum pahit dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Lang Tian. Anda juga sudah menerobos. Karena aura Anda mirip dengan Longyi, Anda tidak akan mencapai Kaisar Do tahap awal bintang 4, kan? Iya Tuhan, kenapa begitu cepat? Meskipun kali ini Xiaoyan mampu maju dari tahap awal Kaisar Do bintang 3 ke puncak Kaisar Do bintang 3. Tapi Lang Tian hanya tinggal di rumah dan membuat obat setiap hari. Tapi kenapa peningkatannya cepat sekali? Meskipun Lang Tian sendiri adalah Kaisar Do bintang 3 yang terlambat, dia tidak akan bisa menembus tahap awal bintang 4 secara tiba-tiba. Jadi untuk pertama kalinya, Xiaoyan dikejutkan oleh kemajuan orang lain. Faktanya, ini karena Xiaoyan belum pernah melihat kegilaan Lang Tian dalam memurnikan obat. Jika dia melihat kegilaan Lang Tian dalam memurnikan obat, dia tidak akan begitu terkejut. Dia hanya orang gila yang tidak mengenal musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tidak ada siang atau malam dalam pemurnian obat. Yang ada hanya pemurnian obat dan pemurnian obat lagi. Ketika energi juangnya habis, dia menuangkan banyak cairan roh bening ke dalam mulutnya untuk mengisinya kembali semangat juangnya. Jika dia benar-benar lelah, cukup bermeditasi dan istirahat sebentar, lalu lanjutkan pemurnian obat. Setelah mendengarkan bisikan Longyi di samping, Xiaoyan membuka mulutnya begitu lebar, hingga rahangnya hampir terjatuh. Xiaoyan selalu merasa bahwa dia telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lang Tian tidak dapat menggambarkannya sebagai hal yang sulit sama sekali.
Jadi Xiaoyan tidak sadar untuk waktu yang lama. Lang Tian menggaruk kepalanya karena malu dan kemudian mengucapkan pepatah klasik yang akan dianggap sebagai moto para alkemis di seluruh benua Kaisar Do di masa depan. Level tidak penting, selama Anda punya cukup banyak bahan untuk disempurnakan obat. Tuan Muda Xiao, Anda telah menyempurnakan obat mujarab berkualitas tinggi, jadi keluarkan dan lihat. Lang Tian mendesak Xiaoyan, nadanya sudah tidak sabar. Bahkan semua orang juga memandang Xiaoyan berubah untuk tidak menyembunyikan rasa ingin tahu mereka yang kuat. Karena selama beberapa hari terakhir, semua orang telah melihat beberapa pil guntur yang kuat. Dan semua orang juga menebak bahwa kali ini Xiaoyan memimpin sekelompok orang untuk melewati banyak kesulitan. Dan bahkan mengalami bahaya hidup dan mati untuk menemukan rumput segel spiritual. Jadi ramuan luar biasa macam apa yang bisa mereka saring? Xiaoyan terbangun dari ketidakberdayaannya, tetapi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia perlahan mengambil teh dan menyesapnya perlahan, sehingga membangkitkan selera Lang Tian dan semua orang. Setelah meletakkan cangkir tehnya, Xiaoyan tersenyum ringan dan perlahan mengulurkan tangannya untuk membalikkannya. Kemudian ramuan ungu bulat muncul di telapak tangannya, dan aroma ramuan itu memenuhi udara. Ini adalah... Mata Lang Tian tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya penuh nafsu. Sejauh yang dia tahu, ramuan ini ditetapkan sebagai ramuan harta karun kelas 5. Jika tidak, cahayanya tidak akan pernah memadat, dan aroma obatnya tidak akan memudar untuk waktu yang lama. Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan pil hati ungu berubah menjadi seberkas cahaya ungu, dan melesat ke arah Lang Tian. Ramuan ini disebut pil hati ungu, ramuan kaisar kelas 5. Xiaoyan berkata dengan tenang, tetapi tidak bisa menahan sedikit pun rasa bangga. Efeknya sangat melemahkan bencana Kaisar Bintang 5 yang dapat menahan kekuatan 5 kesengsaraan guntur. Segera kata-kata Xiaoyan meledak seperti bom di ruangan itu, dan semua orang tersentak. Pikiran mereka membara. Hampir semuanya pernah mengalami kesengsaraan Kaisar Bintang 5 dan sangat menyadari kekuatan kesengsaraan guntur kelima. Jika bukan karena armor pelindung bagian dalam yang terbuat dari kulit monster bintang 7, hampir mustahil untuk masing-masingnya mereka menjadi Kaisar Do bintang 5. Tapi ramuan yang disempurnakan oleh Xiaoyan sebenarnya bisa melemahkan kekuatan kesengsaraan guntur. Jadi mereka benar-benar tidak percaya sejenak, mengira Xiaoyan sedang bercanda. Xiaoyan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Mata Xiaoyu membelalak dan dia menelan ludahnya dengan keras, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Bagaimanapun, ketika Xiaoyan meninggalkan Dishou dan keluarganya, dia ingin menerobos Kaisar Do bintang 5 dan memimpin klan Xiao menuju kemakmuran. Sayangnya, dia gagal mencapai keinginannya dan malah jatuh ke dalam penyakit aneh. Oleh karena itu, dia paling tahu kesulitan perjalanan Kaisar Do bintang 4 untuk menantang Kaisar Do bintang 5. Dan dia juga paling tahu apa arti melemahnya kesengsaraan guntur kelima dari Kaisaran Do bintang 5. Bagi Kaisar Do bintang 4, pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia mendengar Xiaoyan berkata bahwa pil semacam itu dapat melemahkan kesengsaraan guntur kelima yang disebut sebagai kesengsaraan kematian. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Ya, itulah yang dikatakan Kaisar Iblis Tua dalam resep pil yang dia tinggalkan untuk saya. Xiaoyan mengangguk dengan serius dan berkata. Setelah menerima jawaban tegas dari Xiaoyan, semua orang benar-benar bingung. Bukankah itu berarti pil hati ungu seperti itu adalah pil kesengsaraan Kaisar Do bintang 5? Pil hati ungu ini benar-benar tak ternilai harganya. Jenny tidak bisa tidak mengakuminya. Semua orang segera setuju dan mengangguk seperti bawang putih. Jika pil peremajaan memicu hiruk-pikuk di antara para wanita di benua Kaisar Do untuk membelinya, maka di pil hati ungu ini pasti akan membuat semua Kaisar Do bintang 4 di benua Kaisar Do bersedia bangkrut karenanya. Efek ramuan ini sangat kuat. Jika dilelang dan dipublikasikan, saya khawatir itu akan membawa masalah besar bagi saudara Xiaoyan dan bahkan membunuhnya.
King Huran layak menjadi kaisar iblis dan dia adalah pertama yang bangun dari keterkejutannya. Tapi Xiaoyan tidak berniat melelang pil hati ungu, jadi dia mengangguk setuju. Melambaikan tangannya dan pil hati ungu jatuh dengan mantap ke telapak tangannya dan menjawab, "Kakak tertua benar. Kali ini Anda menyempurnakan ramuan untuk waktu yang lama, jadi seharusnya Anda lebih dari satu ramuan. Oleh karena itu, berapa banyak pil hati ungu yang telah Anda sempurnakan?" King Huran bertanya. 4. Pembohong kecil, ramuan Anda ini hanya dapat membantu Kaisar Do puncak bintang 4 naik ke bintang 5, dan itu tidak ada gunanya bagi kami sama sekali. Dan keempatnya hanya untuk kalian berempat. Sekarang kalian berempat tidak khawatir tidak bisa mencapai bintang 5. Keempat orang yang disebutkan King Mu'er tentu saja adalah Xiaoyan, Lang Tian, Long Yi, dan Xiaozhou yang belum mencapai bintang 5. Mu'er, jangan membuat masalah, tegur King Huran, lalu tiba-tiba bertanya pada Xiaoyan dengan sangat serius. "Saudaraku, saya ingin bertanya pada Anda, apakah sulit menemukan bahan obat untuk memurnikan pil hati ungu ini?" King Huran bertanya, cerdik seperti Jenny dan Lei Salong. Mereka langsung mengerti maksud King Huran, dan mereka juga sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Xiaoyan secara bersamaan. Tentu saja Xiaoyan mengetahui arti mata mereka, karena dia sudah memikirkan tentang penggunaan pil hati ungu. Xiaoyan melirik ke arah Jenny dengan nada meminta maaf dan berkata, "Sangat sulit untuk menemukan bahan obat. Bahkan dengan semua upaya dari aliansi pedagang, kami belum dapat menemukan cangkang kura-kura hati ungu 100 tahun. Karena itu adalah monster yang hanya ada sebelum bencana kuno. Setelah bencana kuno terjadi, mereka menghilang." Alasan mengapa Xiaoyan melirik ke arah Jenny dengan nada meminta maaf adalah karena begitu dia mendapatkan cangkang kura-kura hati ungu dari Zanlo, dia segera mulai mengurutkan obatnya. Dan sebelum dia bisa memberitahu Jenny bahwa cangkang kura-kura itu sudah ada di sana. Kalau dipikir-pikir, selama periode waktu ini, Jenny mengkhawatirkan cangkang kura-kura hati ungu yang hampir punah. Oh, sayang sekali. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, semua orang menelan nafas. "Pembohong kecil, lalu apa yang Anda gunakan untuk membuat keempat ramuan itu?" King Mu'er berteriak dengan cemas. Semua orang menghela nafas pada diri mereka sendiri, tapi ketika mereka tiba-tiba mendengar pertanyaan King Mu'er, mereka tiba-tiba terbangun. "Itu benar. Bagaimana Anda memperbaikinya ketika sudah punah? Dan kita tidak menemukan kura-kura hati ungu dalam ilusi kali ini." Semua orang melihat ekspresi Xiaoyan yang belum selesai dan tidak bisa menahan tawa. Alasan mengapa Xiaoyan hanya berhenti di tengah kalimatnya adalah karena dia sedang memikirkan caranya untuk memberitahu semua orang tentang asal-muasal cangkang penyu hati ungu. Bagaimanapun Xiaoyan tidak bisa memberitahu mereka tentang keberadaan Zanlo dan pagoda Xinchen Suling. Setidaknya tidak untuk saat ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia harus meminta maaf kepada semua orang. "Maaf semuanya, ada beberapa hal yang belum bisa saya katakan, tapi saya menemukan cangkang kura-kura hati ungu, khususnya Jenny," kata Xiaoyan sambil tersenyum pahit. "Jangan bilang begitu, siapa yang tidak punya rahasianya sendiri? Mari kita semua setuju. Senang rasanya bisa menemukan cangkang kura-kura dan itu menyelamatkan saya dari kesulitan mencarinya. Tapi berapa banyak jumlahnya?" kata Jenny sambil tersenyum. Jelas khawatir dengan jumlah cangkang penyu hati ungu tidak cukup. "Ada cukup banyak. Saya rasa tidak apa-apa untuk memurnikan beberapa ratus pil hati ungu," jawab Xiaoyan. "Ratusan? Jumlah ini sungguh mengejutkan dan hanya segelintir orang yang benar-benar memahami nilai pil hati ungu." Semua orang langsung tercengang saat mendengarnya. Saya pikir semua orang mengerti apa arti ratusan pil hati ungu. Setelah King Huran berpikir dalam-dalam, dia mengangkat alisnya dan berbicara perlahan. Wajahnya yang menjadi serius, dan dia hampir mengucapkan kata demi kata yang mengejutkan. "Pil hati ungu ini dapat menciptakan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat. Selama ada beberapa master lagi, itu akan segera menjadi kekuatan kelas 1 di benua Kaisar Do. Dan jumlahnya pil hati ungu ini sudah cukup untuk menantang surga."
Selain Xiuyan termasuk Jenny dan Lesalong, semua orang yang hadir tercengang setelah mendengar ini. Mereka menahan nafas, membayangkan pemandangan megah ratusan kaisar Do bintang 5, membayangkan Do bintang 5 yang diproduksi secara massal. Memikirkan hal ini, mereka semua diam-diam merasa beruntung karena orang yang memiliki ramuan ini adalah Xiuyan, dan bukan kekuatan musuh. Setelah semua orang kembali sadar, mereka menghela nafas lega. Xiuyan, ini ada kesempatan bagus untuk merehabilitasi klan Xiu kita. Xiuyu tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan melompat dari kursi. Kakinya sedikit goyah. Wajah tuanya yang keriput tampak lembek karena kegembiraan. Shui segera mendukung Xiuyu dan berkata, "Leluhur, tolong pelan-pelan. Saya juga ingin klan Xiu saya menjadi lebih kuat dengan cepat. Tapi, leluhur, Anda juga tahu bahwa kecuali Anda, seluruh klan Xiu bahkan tidak punya kaisar Do bintang 4. Begitu Xiuyan mengucapkan kata-kata ini, Xiuyu tiba-tiba layu seperti balon yang meledak. Tuan Muda Xiu, saya punya ide. Saya ingin tahu apakah itu akan berhasil. Lesalong tersenyum tipis di matanya. Xiuyan mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Lesalong menatap tajam ke arah pil hati ungu yang memancarkan cahaya ungu menggoda di tangan Xiuyan dan berkata perlahan, "Pil hati ungu tidak dapat dilelang. Tidak ada seorang pun di klan Xiu yang dapat menggunakannya untuk saat ini. Jika Anda ingin merehabilitasi klan Xiu sesegera mungkin, mengapa tidak mencari Kaisar Do puncak bintang 4 dengan kualifikasi dan karakter yang sangat baik, dan latar belakang yang relatif bersih? Dengan atas kontrak darah, mereka bisa menjadi anggota klan Xiu." Yenny setengah bersandar di sandaran kursi, dan dia setuju dengan saran Lesalong. "Ya, menurut saya saran Salong layak." King Horan juga mendukung saran ini. "Selama kita benar-benar dapat mempromosikan Kaisar Do puncak bintang 4 menjadi bintang 5, dia ada banyak bakat luar biasa di benua Kaisar Do. Jadi siapa yang tidak mau bekerja untuk klan Xiu? Pemimpin Xiu, bagaimana menurut Anda?" "Baik, tentu saja itu bagus." Xiuyu sangat gembira, sehingga dia tidak tahu harus berkata apa kecuali mengangguk. Xiuyan juga menyetujui usulan Lesalong, namun ia masih memiliki satu ketidakpastian terakhir, yaitu kaset pil hati ungu hanya disebutkan dalam resepnya. Ketika Xiuyan mengungkapkan kekhawatiran ini, Lesalong tertawa dan berkata, "Tuan Muda Xiu, apakah kami masih tidak dapat mempercayai kemampuan Anda untuk memberikan obat? Selama Anda dapat memperbaikinya dengan baik, saya pikir catatan ungu Raja Iblis yang lama akan menjadi yang terbaik. Seharusnya tidak ada masalah dengan kemancuran ramuan ini. Jika ada kecelakaan, hanya ada satu kemungkinan. Kecuali jika cangkang kura-kura hati ungu yang Tuan Muda Xiu dapatkan berumur kurang dari 100.000 tahun." Lesalong mengatakan kemungkinan itu. Begitu dia mengatakannya, semua orang melihat ke arah Xiuyan. Ketika Xiuyan mendengar ini, dia langsung tertawa. "Salong tidak sepenuhnya salah. Cangkang kura-kura yang saya dapatkan tidak berumur 100.000 tahun, tapi berumur 200.000 tahun." Mendengar itu, Jenny segera berkata, "Tuan Muda Xiu benar-benar orang yang beruntung. Kami tidak dapat menemukannya meskipun kami mencari selama 100.000 tahun. Tetapi Anda menemukan 20.000 tahun tanpa ada yang memperhatikan. Jadi saya memperkirakan efek pil hati ungu akan lebih kuat. Tuan Muda Xiu, bagaimana kalau kita mencari seseorang yang berada di puncak level bintang 4 untuk mencobanya?" "Tapi siapa yang harus dicari?" Jelas Xiuyan tidak mengenal siapapun kecuali orang-orang di depannya. Jadi di mana dia bisa menemukan orang yang tepat? Selain itu, tidak ada seorang pun di benua Kaisar Do yang pernah mendengar ramuan yang begitu efektif. Siapa yang berani mengambil resiko? Belum lagi kontrak darahnya harus diserahkan terlebih dahulu. Tuan Muda Xiu, saya memiliki beberapa kandidat yang cocok dalam pikiran saya. Mereka memiliki umur hampir 50.000 tahun, tetapi mereka masih berada di puncak bintang 4. Dan mereka tidak yakin mampu menerobos Kaisar Do bintang 5. Mereka bagus dalam segala aspek dan memiliki latar belakang yang bersih," kata Salong. "Karena Salong menganggapnya cocok, tidak masalah. Mari kita panggil dulu untuk mencobanya." Xiuyan langsung setuju tanpa berpikir.
Jelas kepercayaan Soyeon pada semua orang di tim jauh melampaui hubungan antara atasan dan bawahan. Karena Lee Salong yang memperkenalkannya, Soyeon tentu saja merasa lega. Ya, yakinlah, Tuan Muda Sio, orang-orang ini telah menjadi saudara saya selama bertahun-tahun. Dan saya bisa menjamin kesetiaan mereka. Menanggapi pandangan sekilas Xiaoyan, Lei Salong membungkuk sedikit dan menunjukkan rasa hormat di hatinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.